Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juadi Fandi dengan NIM 243200319 ingin mempresentasikan sebuah makalah statistika dan probabilitas. Oke, langsung saja. Di sini saya punya judulnya itu dampak kurangnya minat literasi bangsa Indonesia. Dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dita Danianti, Eskom Mkom, dan disusun oleh saya sendiri. Oke, daftar isinya berikut: latar belakang, teori-teori, dan sebelumnya, jenis benda, dan sebagainya. Kita langsung ke latar belakang. Nah, saat ini kan pendidikan Indonesia tuh kayak dulu ya, mungkin di data dulu ini kurang ya dari kata cukup, karena minatnya berkurang dan semakin berkembangnya teknologi yang mana semuanya serba instan. Ya, tertampang di sini menurut UNESCO itu menyebut bahwa 0,001%, artinya dari banyaknya orang di Indonesia ini hanya sedikit lah, secuil saja dari tahun 2020 ininya datanya. Akhir rumusan masalah sini adalah apa saja faktor atau yang menyebabkan merendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dampaknya dari kurangnya minat literasi ini, dan upaya-upaya apa aja yang bisa kita lakukan gitu. Nah, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan minat belajar masyarakat umum di Indonesia dan mengidentifikasi apa aja masalahnya gitu. Oke, di sini ada teori terkait yaitu literasi. Ya, literasi itu kan adalah membaca. Oke, kemampuan ini untuk mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan serta mengkomunikasikan sesuatu hal agar seseorang bisa dapat memahaminya. Dan di sini nih ada teori lumayan berat ini untuk membahasnya karena dapat dari ini sudah dikembangkan oleh Deci dan Rian. Nah, entah itu mereka dari mana, tapi ini ada sebuah teori yaitu self determination theory. Nah, di sini mereka punya 3 otonomi, yaitu perasaan, memiliki pilihan, dan kontrol atas tindakan sendiri. Yaitu, nah, karena mungkin dia sudah berpikir tanpa baca juga kita bisa ngerti, tanpa baca juga kita pasti paham gitu loh, hanya untuk menonton gitulah. Yang kedua, kompetensi, perasaan mampu dan efektif dalam melakukan sesuatu. Nah, tanpa kita belajar atau membaca itu, kita merasa sanggup gitu. Itu namanya ya kalau di kehidupan nyata ya sombong lah ya, hitungannya sombong. Tapi kalau di dunia pendidikan harusnya baca itu penting sih. Kalau ditinggalin sih kalian akan ketinggalan, itu aja sih. Orang yang pintar kalah main rajin, itu dia. Yang ketiga, keterhubungan, perasaan terhubung dan diterima oleh orang lain. Jadi kayak udah nyaman sama uh, seseorang yang sudah memberikan jabatan atau apalagi hal-hal yang istilah memuji. Oh, di sini ada tuh otonomi, kayak apakah anak-anak remaja Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih bahan bacaan yang mereka sukai, kayak komik, novel ya, atau mereka biasanya kan dipaksa gitu untuk buku pelajaran, makanya kurang minat gitu, mending komik lah intinya atau novel gitu. Kompetensi juga, seorang anak kan sulit gitu buat baca atau susah memahami lah. Nah, ini merasa nggak kompeten dan akhirnya menghindari membaca gitu loh. Aku nih bosan gitu sama buku ini, makanya malas lah, besok nggak akan baca lagi gitu. Itu sih mindsetnya. Yang ketiga, keterhubungan nih, contohnya ini, apakah ada lingkungan yang bisa membawa kita untuk bareng-bareng membaca buku bersama, itu kan jarang. Malah kalau udah ada yang nyaman dengan orang malas, mungkin akan malas. Seseorang akan mengikuti mengikuti apa yang akan orang lain atau lingkungan itu lakukan gitu, kayak tergantung lingkungan. Sering kan dengar kayak dia mah tergantung lingkungan pasti gitu. Kalau lingkungannya baik ya baik, kalau enggak atau buruk ya buruk gitu. Nah, di situ ada teori nilai harapan, banyak lah segala macam. Mungkin karena waktu kita tidak bisa menjelaskan dengan banyak. Di sini aku mau ke intinya saja mungkin ya. Oke, di sini jenis penelitian ini itu kuantitatif.
dan mungkin deskriptif juga. Tujuannya untuk pendekatan agar fenomena nasional yang ada di masyarakat kita itu tersistematis atau faktanya itu ada gitu nanti. Dan metodenya kita analisis pakai rata-rata, MEAN juga modus dan presentasinya juga. Dan pengumpulan datanya aku pakai questionnaire sih juga. Dan inilah hasilnya. Deskripsi responden total terhadap 51 responden saya itu orangnya bilang suka baca sih, suka baca, tapi jenis bukunya yang paling gemar itu komik dan novel daripada buku motivasi dan e-book. Ini dari hasil analisis statistiknya, minat bacanya 2,54 sih, lumayan banyak, tapi tengah-tengahnya tiga berarti seperempat lah. Nah, di sini penyajian datanya akan saya berikan. Mereka suka. Ya banyak sih yang eh, jawab yang kurang mood dan sedikit lumayan lah, tapi kebanyakan suka. Ini data-datanya. Dan oke, di sini mungkin saya jelaskan saja ya. Bahwasanya minat mereka itu adalah membaca novel. Nah, dampaknya ini banyak sih. Karena ya, seseorang yang malas membaca itu bakal tumpul sih otaknya. Bakal tumpul sekali. Nah, ini aku bahas lagi bahwasanya itu eh, akibat, nah, sebabnya itu karena tadi teknologi yang membuat kita malas. Semuanya serba instan. Ketika sebuah konten atau sebuah ilmu disajikan secara cepat dan mudah ditangkap, mereka akan nyaman dengan hal tersebut. Beda dengan buku. Buku kan masih dibaca, masih dibuka, masih lama lah intinya satu buku tuh habis. Tapi jika seluruh rangkuman itu dijadikan satu video, mereka akan lebih milih satu video. Zaman sekarang tuh begitu, singkat, padat, dan intinya menangkap segalanya gitu loh. Dan dampaknya itu kadang orang minat literasi yang berkurang ini bikin literasinya malah nggak ada gitu, kurang lah intinya. Mau eh instan aja gitu loh. Misalkan kita melihat konten konten nanti ada konser, misalnya konser tanggal 21 sampai 23 Juli mendatang, dan padahal di poster itu sudah terpampang, tapi karena saking malasnya melihat sebuah teks, dia bakal menaruh komen di bawahnya dengan bertanya, ini kapan tanggalnya, loh, nggak baca, nggak baca. Jadi ini dampaknya itu loh, minat literasinya kurang, dan itu yang bikin apa ya, malas gitu loh. Dampak ini tuh bakal jangka jangka panjang yang bikin otak kita tuh tumpul dan malas nantinya untuk belajar lebih banyak lagi. Mungkin udah banyak ya, karena teknologi yang makin berkembang pesat ini, banyak nanti hal-hal yang mudah tapi instan gitu loh, dan banyak ilmunya itu pasti ada, dan ini bakal jadi masalah ke depannya. Solusinya gimana? Solusinya itu adalah dengan diterapkan di lingkungannya masing-masing, atau dibuatlah organisasi yang mendorong orang-orang tuh ingin kembali membaca buku. Sekarang banyak kok apa buku-buku yang memancing untuk sukses, itu banyak. Nah, itu dibaca loh bukunya sama orang-orang, jadi minat literasi mereka jadi ada lagi, karena lingkungan itu, lingkungan ada yang sukses, kita iri. Nah, ketika iri itu, bagaimana caranya sukses? Dan orang yang sukses itu mengeluarkan sebuah buku bahwa ini adalah jalan hidup saya, ini motivasinya, dan mereka pun menerimanya dengan sukarela, dengan hati yang senang, karena saya ingin sukses, saya akan membaca ini sampai saya bisa. Itu yang mahal sih, itu yang mahal.
Jadi mindset orang-orang sukses dan orang-orang yang berpendidikan tinggi malah pikirannya lebih luas dan oke gitu. Dan ini yang bikin negara kita hampir maju. Dan data terakhir itu ya, membicarakan bahwasanya sudah banyak dari mahasiswa malah itu minat literasinya naik karena melihat orang-orang sukses dan mereka berpikir bagaimana caranya kita akan mendapatkan hal ini tapi tidak dengan instan mungkin ya, pikirannya sudah maju, sudah enak lah, sudah mengerti akan hal-hal yang instan itu bukan jalan yang bagus gitu. Dan akhirnya mereka memilih untuk berproses. Prosesnya itu yang membuat mereka berkembang. Wah, ini sih, ini solusinya yang saya dapatkan dengan ilmu saya sendiri. Itu sih. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu, terima kasih atas uh, waktunya untuk melihat saya. Mohon maaf juga agak telat dengan upload segala macam. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.